Payment ID berfungsi sangat kuat karena nantinya Bank Indonesia dapat mengetahui profil keuangan dari masing-masing warga negara, tidak terkecuali para petinggi dan pejabat negara, baik pendapatan, belanja, hingga profil pajak dan portofolio investasinya. Karenanya Payment ID bahkan dapat dipakai untuk mendeteksi tindakan kecurangan atau fraud, serta mendeteksi adanya aliran dana yang mencurigakan. Nih lagi rame banget bahasan tentang Payment ID. Aku mau bantu jelasin secara umum dulu apa itu Payment ID sehingga kalian bisa menilai baik buruknya program ini. Jadi Payment ID itu sistem keuangan yang digagas oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dengan integrasi kode unik NIK untuk melacak dan merekam transaksi keuangan masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya transaksi antar bank tapi juga di e-commerce, dompet digital dan lain-lain. Oke, untuk rencana awal akan diuji coba di 17 Agustus 2025 di kalangan internal dan penerima bansos. Strateginya bagus sih, melakukan uji coba untuk penerima bansos karena saat ini banyak sekali bansos yang tidak tepat sasaran. Jadi kayak menarik simpati masyarakat supaya bansos ini tepat sasaran. Oke, diharapkan implementasi secara penuh itu di tahun 2029. Jadi dalam Payment ID itu riwayat atau seluruh transaksi keuangan masyarakat Indonesia itu akan dicatat dan ada datanya, termasuk pemasukan, pinjaman, investasi, atau misalnya kalian bayar apapun yang menggunakan dompet digital atau transaksi lewat e-commerce itu ada catatannya, termasuk transaksi yang mengarah ke ilegal seperti judi online. Nah, jadi akan dikembangkan secara bertahap dalam narasinya. Bank Indonesia bersama pemerintah tetap mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi kalau yang aku lihat nih, Payment ID ini belum ada narasi wajib atau tidaknya. Tapi karena terintegrasi dengan NIK, kemungkinan di masa depan ini akan menjadi hal yang wajib secara fungsional. Karena misalnya kita membutuhkan transaksi dalam jumlah besar. Misalnya membeli rumah. Membeli rumah kalau sekarang kan menggunakan BI checking. Tapi kemungkinan kalau Payment ID ini sudah diterapkan, maka untuk pembelian jangka panjang jumlah besar menggunakan cek atau menggunakan sistem pengecekan di Payment ID ini. Pemerintah akan luncurkan Payment ID untuk pantau keuangan seluruh warga Indonesia. Jadi semua transaksi digital kita bakal dipantau sama pajak. Jadi pantauan keuangan kita ini dicatat pakai NIK KTP. Jangan dulu emosi guys, jangan dulu emosi ya. Tunggu aku jelasin dulu. Payment ID ini adalah ID unik buat transaksi digital kita. Semua akun termasuk bank, GoPay, ShopeePay, Dana, kartu kredit bakalan dihubungkan dalam satu NIK. Daftarnya kayak gini, daftar akun, sistem bakal cocokin nih kamu. Semua akun bakal ditarik ke Payment ID. Bank Indonesia bisa lihat total pendapatan, belanja, utang, bahkan pinjol dan pay letter kita. Tujuannya buat ngebantu bank kasih pinjaman, bansos lebih tepat sasaran, deteksi transaksi aneh seperti judi dan penipuan. Nah, tujuannya sebenarnya kan bagus ya, nggak jelek-jelek banget. Dan katanya kita masih bisa ngontrol data kita. Sistem cuma aktif kalau kamu kasih izin. Setiap akses akan muncul notifikasi di HP. Payment ID ini bakal diluncurkan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Gimana nih menurut kalian? Ini tuh kabar baik apa kabar buruk? Negara ini lama-lama nggak ada privasinya sama sekali. Cok. Bisa-bisanya Bank Indonesia mengeluarkan sistem yang namanya Payment ID. Katanya nih buat ngebaca kebiasaan kita dalam bertransaksi atau belanja. Lah kok ngatur jing? Katanya juga data kita dijamin aman. Aman bagaimana? Kalian tahu isi saldo kita di ATM aja itu udah termasuk melanggar HAM. Kok bisa dibilang privasi aman? Jangan-jangan uang rakyat nih agar bisa dipantau pejabat. Ujung-ujungnya buat narikin pajak gitu kan? Kalau gitu gantian lah, bisa nggak uang pejabat dipantau rakyat? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen baru yaitu tentang Pak Hotman nih beri tanggapan tentang PPATK bisa bekukan tabungan, merepotkan masyarakat katanya seperti itu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya dari Imbauan Hotman 911 kepada pemerintah. Belakangan ini banyak anggota masyarakat mengadu ke Hotman 911. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila nyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencari kerja bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak
pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak asasi manusia, ya, dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Benar ya, parah sih sekarang pemerintahnya. Benar pendapat dengan Pak Hotman ya, karena itu akan merepotkan rakyat ya. Nah, ini kita lihat lagi seperti apa beritanya. Pemerintah Indonesia melalui Prabowo Subianto diduga mengorbankan data pribadi warga Indonesia untuk ditransfer ke Amerika Serikat demi kesepakatan tarif impor. Ini sampai menuai sorotan dan kritikan karena ada risiko ketergantungan digital dan kehilangan kontrol atas infrastruktur data lokal. Jadi data kita ini dianggap sebagai komoditas ekonomi. Jadi begini Rin dan teman-teman, buat yang belum paham, pada intinya di kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia itu ada kemungkinan soal transfer data pribadi ke Amerika Serikat. Karena diakui bahwa Amerika Serikat itu memiliki sistem perlindungan yang memadai menurut hukum Indonesia. Nah, tapi pemerintah Indonesia menerapkan bahwa transfer data ini akan dilakukan jika sesuai dengan kerangka hukum nasional. Jadi harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 nih. Dan pemerintah itu juga akan menekankan bahwa data yang ditransfer itu bersifat komersial, kayak data transaksi atau riset pasar. Bukan data pribadi warga seperti nama, umur, nomor telepon, dan gak ada data strategis negara. Aku kira semua data, ternyata data transaksional yang dilihat oleh Amerika Serikat untuk menganalisa pasar. Kabarnya sih begitu. Jadi pemerintah itu menjamin setiap transfer dari data itu akan dilakukan dalam kerangka tata kelola data nasional yang aman sesuai dengan undang-undang. Ini tentu saja diperingatkan oleh berbagai tokoh termasuk DPR dan organisasi digital. Pokoknya itu ditekankan harus sesuai aturan dan ada risiko ketergantungan digital serta potensi hilangnya kontrol atas infrastruktur data lokal jika data itu dianggap sebagai komoditas ekonomi. Waduh, ngeri juga ya. Tunai takut diambil tuyul. Siap-siap nih, 17 Agustus nanti semua data keuanganmu bakal di-tracking Bank Indonesia. Waduh, kenapa sih negara kepo banget sama isi dompet rakyatnya? Bener ya? Uang non Parah tunai ini guys. kena pantau pemerintah. Bapak suka gitu deh, ya. Kayak tetangga aku, sukanya mantau-mantau. Transparan aja lah kita ya kan Pak. Janganlah Pak, rakyat terus yang diapakan. Ya, kami ini Pak kerja buat cari makan aja loh Pak, bukan untuk cari kekayaan. Nggak ada investasi kami nih Pak, ya. Rekening kami pun seberapa kalinya itu, paling gaji 1 bulan sekali itu pun cuma nempang lewatnya itu. Ya. Kebanyakan nempang lewat ya. Banyak kali loh Pak harta kami Pak, nggak pala kalian pantau-pantau Pak, ya. Harusnya kami rakyat Pak yang memantau kalian, ya kan, ya. Kami bayar pajak itu buat apa aja? Itu baru ya kan transparan. Kami bayar pajak untuk ini, untuk itu, tuh. Itu baru transparan. Dana-dana korupsi Pak yang kalian sita dari koruptor. Itu dananya buat apa aja Pak? Jangan asik kita rakyat yang nggak seberapa kali hartanya ini Pak yang kalian pantau-pantau. Kami pun pengen kalinya mantau harta Bapak. Bapak rasa cocok lah ya. Bener kali-kali lah para anggota DPR itu dipantau ya, keuangannya, pajaknya, semuanya. Guys, kalian udah tahu belum bahwa di tanggal 17 Agustus 2025 nanti, tepat di hari kemerdekaan Indonesia, semua data keuangan kalian akan bisa di-tracking Bank Indonesia. BI akan uji coba sistem keuangan berbasis online terbaru bernama Payment ID yang akan diuji coba terlebih dahulu kepada penerima bansos dan karyawan BI sendiri. Payment ID ini adalah bagian dari target pengembangan sistem BSPI atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia di tahun 2030. Payment ID ini adalah kode untuk bertransaksi digital yang intinya pemerintah akan membuat sistem pembayaran di Indonesia jadi lebih modern. Pemerintah juga bisa tahu transaksi perbankan kalian. Semua akun bank, e-wallet kayak Shopee Pay, GoPay, Dana, kartu kredit, bahkan pay letter kalian atau pinjol kalian sekalipun bakal terekam dalam satu ID saja yang dihubungkan dengan nomor NIK. Tujuannya selain transparansi finansial juga untuk mendeteksi fraud atau transaksi ilegal kayak pinjol dan judol. Kemudian untuk integrasi data keuangan hingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Namun, yang namanya sistem online pasti ada potensi resikonya kayak penyalahgunaan data misalkan. Kalau Payment ID ini jadi dan database bisa bocor, bisa jadi penyalahgunaan data. Kan serem ya? Kalau menurut kalian gimana guys? Waduh, ini emang serem banget sih menurut aku guys ya. Jadi privasi kita itu terhalang ya. Misalnya kita ketahuan nih, ini kan ketahuan semua dong ya.
Waduh, ini usulan dari siapa ya sampai ada kebijakan seperti ini, guys? Apakah kalian setuju dengan kebijakan yang nanti akan dilakukan pada bulan 17 Agustus ya? Waduh, gimana guys? Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you, guys.